Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير walaysa dzalika illa lil mu'min in asabahu sarra'u syakara fakana khairan lah wa in asabahu dharra'u sabara fakana khairan lah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat dan nikmat pada kita semua. Di antaranya Allah mudahkan pada siang yang penuh berkah ini kembali bersama-sama bertaqarrub kepadanya melalui ibadah Jumat. Mari kita berdoa kepada Allah, kiranya niat kita, langkah kita, hadir kita di dalam taqarrub ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya, membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Jadikannya wasilah kita semua mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan di dunia ini bukan untuk tujuan, tapi dia adalah jembatan, sarana yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lam. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, andai kita semua tahu. Karena bukan untuk tujuan dan memang untuk ujian, maka hidup ini sering banyak berbagai macam tantangan, berbagai macam ujian. Belum lagi manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan manusia itu penuh dengan derita. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami jadikan manusia itu penuh dengan susah payah, banyak penderitaan. Dan memang karakter manusia ini lebih cenderung untuk ngeluh, gampang ngeluh. Walaupun sebetulnya kalau kita hitung-hitung, nikmat Allah itu jauh lebih banyak daripada ujian-ujian dan yang tidak enaknya. Tapi kata Allah bahwa manusia itu diciptakan apa? Penuh keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu diciptakan dengan penuh kesah. Jadi karakter dasarnya manusia itu gampang ngeluh. Kalau mendapatkan kebaikan, dia kikir. Kalau mendapatkan hal-hal yang tidak enak, dia marah. Sehingga kalau kita rasakan bahwa dalam hidup ini banyak hal-hal yang tidak enak, apalagi kalau kita kaitkan dengan kondisi kehidupan yang orang sekarang ini kita begitu berat dirasakan oleh orang. Kehidupan sosial ekonomi kita
susah mencari kerja, susah mencari lowongan kerja, yang sudah kerja juga banyak yang di PHK. Belum lagi nanti harga juga mahal, kebutuhan pokok mahal, dan banyak lagi keluhan-keluhan. Dan memang manusia itu diciptakan apa? Innal insana khuliqa halu'a. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak enak, begitu terasa. Sekian tahun sehat walafiat, nggak ada apa-apa, dia biasa-biasa saja. Begitu menderita sakit, begitu terasa. Ternyata nikmat sehat itu begitu besar. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup ini memang untuk ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya? Dan terlebih-lebih bagi orang muslim, orang mukmin. Bahwa orang mukmin itu begitu dia menyatakan sebagai seorang mukmin, seorang muslim, maka sejak saat itu pun Allah datangkan ujian. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, demi alif lam dan mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira setelah dia menyatakan dirinya sebagai seorang mukmin, seorang muslim, lalu dibiarkan begitu saja tidak diberikan ujian? Pasti Allah akan kasih ujian-ujian. Dan dengan ujian-ujian itu justru kita akan terbukti siapa di antara kita yang keimanannya benar, sungguh, yang akhirnya kita akan selamat, bahagia, nanti kembali kepada kehidupan yang hakiki di akhirat akan menjadi ahli surga, dan siapa yang sekedar hanya omong kosong. Ternyata dengan ujiannya dia tidak mampu, akhirnya dia gagal dalam ujian dan akhirnya kembali di negeri akhirat termasuk orang-orang yang celaka. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu apakah dengan berbagai macam ujian dan derita yang dialami oleh manusia ini, apa berarti kita ini nggak bisa mendapatkan kehidupan yang baik? Apakah kita mesti menjadi orang yang susah dan sengsara? Ternyata tidak. Kehidupan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, kehidupan yang baik itu tidak diukur dengan hal-hal yang bersifat materi semata. Bahwa kebahagiaan seseorang, baiknya hidup seseorang itu bukan diukur karena fasilitasnya yang mewah, hartanya yang melimpah, jabatannya yang tinggi, berbagai macam hal kebutuhannya bisa terpenuhi, bukan. Ternyata kehidupan yang baik dalam perspektif Islam itu diukur dengan keimanannya, ketakwaannya, dan amal solehnya. Siapapun kita, laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, muda atau tua, pejabat atau rakyat, kalau betul-betul dia beriman, bertakwa, dan beramal soleh, maka Allah kasih garansi dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita yang beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka garansi dari Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh akan saya berikan dia kehidupan yang baik. Wala najziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami berikan balasan nanti pahala yang melimpah di akhirat. Itu garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bertanya, apa yang dimaksud hayatan thayyibah? Kehidupan yang baik menurut Islam, menurut Allah, menurut Rasulullah itu bagaimana? Para ulama menjelaskan hayatan thayyibah itu yang dimaksud kehidupan yang baik. Yang pertama adalah hayatun ma'ar-ridha biqada'illahi wa qadarihi. Yang dimaksud hidup yang baik itu adalah hidup yang dipenuhi dengan ridha terhadap takdir dan ketentuan Allah. Jadi kalau orang sudah menerima bahwa apa yang terjadi itu sebetulnya dari Allah dan itulah yang terbaik baginya, sudah selesai. Makanya kata Rasulullah SAW, bagaimana orang mukmin itu dianggap sangat mengagumkan.
Karena baginya segala sesuatu itu baik. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ajaban di amril mukmin, sungguh orang mukmin itu mengagumkan sekali karena baginya segala sesuatu itu baik. In asabahu sarra'u syakar, kalau dia mendapatkan hal yang enak, sehat, dapat rezeki yang melimpah, keluarga yang baik, semua apa? Dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabahu dharra, kalau dia ditimpa dengan ujian, mungkin ya kecewa, sedih, sakit, ditinggalkan orang yang paling dia cintai dan seterusnya apa? Sabara, dia sabar, fakana khairan lah. Hakikatnya segala sesuatu itu takdir itu. Makanya salah satu yang penting sekali kita adalah rukun iman kita adalah beriman kepada takdir. Khairihi wa syarrihi minallah. Baik buruknya itu dari Allah. Baik buruknya itu maksudnya enak dan tidak enaknya. Tapi hakikatnya semua takdir itu adalah dari Allah dan itu yang terbaik untuk kita. Yang kedua, hayatan mali'atun ma'al qanaati biqasamillah. Yang dimaksud hayatan thayyibah yang kedua adalah manakala hidup itu dipenuhi dengan qanaah biqasamillah. Qanaah itu rasa puas, syukur, nerima dengan senang hati apa yang Allah bagikan. Al-qanaatu biqasamillah. Semua yang Allah berikan itu semua dari Allah. Kita dulu kan datang tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang melahirkan kamu dari perut ibumu, nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa. Lalu Allah berikan segalanya, apa? La'allakum tashkurun, agar kita itu menjadi orang yang syukur. Jadi ketika kita menjadikan bahwa semua yang Allah berikan yang terbaik untuk kita, kita sudah akan mendapatkan kehidupan yang baik. Walaupun kita kadang pikiran kita suka nakal, merasa kalau menurut saya yang terbaik ini. Kita kepengen ini udah berkali-kali kok belum kesampaian, kepengen jadi pejabat, kepengen jadi. Hakikatnya Allah yang paling tahu apa yang Allah berikan itulah yang terbaik. Al khairu makhtarallahu lan. Yang terbaik itu apa yang Allah pilihkan untuk kita. Kita tinggal jalani sesuai dengan perintahnya, yang Allah perintahkan kita lakukan, yang Allah larang kita tinggalkan. Selebihnya serahkan kepada Allah. Dan yang ketiga, hayatun ma'a hidayati taufik atau hayatun ma'a taufik li ta'atillah. Hidup yang dibarengi dengan pertolongan Allah, taufik untuk taat kepada Allah. Ketika orang itu hidupnya Allah berikan hidayah, sehingga dengan hidayah itu jadi orang yang taat, orang yang baik, itu sudah hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Para ulama mengatakan bahwa hidayah itu ada hidayah yang sampai hidayatul bayan wal ilmi wal irsyad, yaitu hidayah petunjuk yang sampai untuk penjelasan, untuk ilmu. Tapi ada namanya hidayah taufik. Hidayah ilmu bisa kita dapatkan dengan kita belajar, kita sampai kepada kita informasi. Kita juga bisa menyampaikan sebagai guru, sebagai orang tua, kita bisa ngasih tahu ini yang baik, ini yang buruk, ini yang benar, ini yang salah. Tapi kalau hanya sampai hidayah ilmu saja, orang hanya sekedar tahu. Tapi kalau hidayah taufik itu, setelah orang itu tahu, dia mau melakukannya. Oh ini baik, Allah perintahkan, saya lakukan. Oh ini buruk, Allah larang, tinggalkan. Itu namanya taufik. Jadi orang yang mendapatkan hayatun thayyibah itu adalah orang yang hidupnya dipenuhi dengan taufik untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan larangan, menjauhi larangan-larangan Allah. Sehingga bagi kita orang-orang mukmin, hakikatnya siapapun kita bisa meraih kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, yang bukan hanya bahagia di dunia saja tapi mengantarkan kita sampai kepada kebahagiaan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim.